Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat peternak milenial di seluruh Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Dr. Hewan Sultan di acara Q&A Kesehatan Hewan. Oke. Hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dihimpun oleh tim IT dari Kandang Uang Official, yang mana sudah disortir berdasarkan kesehatan hewan terutama. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah dihimpun, kemudian akan coba saya jawab pada hari ini, sehingga bisa memberikan wawasan lebih untuk teman-teman peternak milenial sekalian, dan pastinya bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke? Langsung saja, ini dari platform YouTube kita, dari Mas Jumari. Oke, Mas, kambing saya tiba-tiba kaki belakangnya pincang dan jalan susah, bukan karena kejepit, Mas. Itu gimana cara mengobatinya, Mas? Oke, jadi kaki belakang pincang ya, ini perlu dilihat dulu apakah kakinya hanya satu ataukah dua-duanya pincang, karena ini pengobatannya pun juga penyebabnya pun juga berbeda ya biasanya. Kalau hanya satu saja yang pincang, biasanya ada terkilir ya. Jadi perlu dievaluasi lagi dari desain kandangnya, apakah sekiranya kandang ini membuat ternak kita tuh jadi gampang terpleset atau terkilir ya. Paling sering penyebabnya adalah terpleset ya, atau terkilir tadi. Atau kita biasa menyebutnya dengan penyakit artritis ya, radang pada persendiannya. Karena itu mohon untuk peternak-peternak milenial di seluruh Indonesia sebaiknya mendesain kandang dengan sebaik-baiknya agar meminimalisir trauma fisik yang dialami oleh ternak-ternak kita, karena ini kasihan. Kalau misalnya sembuh sendiri, oke, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata dia infeksinya atau peradangannya sudah sampai membesar, ini akan menjadi masalah karena dia nanti akan besar sebelah kakinya. Seperti itu ya teman-teman ternak milenial. Jadi untuk cara mengobatinya jelas memang harus dipanggilkan dokter hewan, karena ini harus menggunakan beberapa obat injeksi tertentu yang hanya bisa diberikan oleh dokter hewan, karena obat-obatannya cukup keras ya. Jadi sebaiknya segera panggil dokter hewan di sekitar teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia. Sebaiknya seperti itu. Jadi kita harus punya istilahnya dokter hewan khusus ya, pribadi milik kita sendiri ya, bisa mantri, bisa dokter hewan juga bisa. Yang penting siap diundang pada saat ternak kita ada masalah. Tapi selama manajemen kita sudah baik, saya rasa nggak perlu manggil dokter hewan pun juga sudah bisa. Seperti itu teman-teman ternak milenial. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Stefanus Daniel Arya Ruby. Wah, panjang sekali nih namanya. Mas, ini serius. Wah, ini kayaknya serius ini pertanyaannya. Kok kambing saya sering diem gak gerak ya? Sama sekali gak gerak. Itu kambing saya error apa gimana sih? Serius bang. Oke. Saya coba memahami dulu pertanyaannya. Sama sekali gak gerak. Itu kambing saya error apa gimana? Nah, ini coba dulu mas. Apakah kambingnya sudah di restart atau belum ini? Kalau misalnya belum di restart, coba di restart dulu. Oke, jadi saya coba jawab dengan serius ya. Yang tadi jangan diambil hati. Mas Stefanus ini kalau tidak bergerak sama sekali, artinya apakah dia ini masih makan? Nah, kalau misalnya masih makan, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak makan sama sekali, artinya tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ternak kita. Nah, tidak bergerak sama sekali, ini ada indikasi ke arah penyakit tetanus, Mas Stefanus ya. Karena apa? Tetanus ini membuat menginfeksi syaraf ya. Penyakit tetanus ini menginfeksi syaraf sehingga menyebabkan sebagian dari tubuh ternak itu mengalami kekakuan. Nah, kalau kaku ini dia tidak akan bisa bergerak, teman-teman. Bergeraknya hanya sebatas ya jalan tapi tidak yang inilah, tidak signifikan ya. Jadi dia terdiam, kemudian mungkin hanya bisa toleh kanan toleh kiri, dan yang paling terlihat jelas adalah dia ini mulutnya tidak bisa membuka.
itu adalah ciri dari penyakit tetanus. Ditambah lagi untuk setiap otot-ototnya itu ada kekakuan, teman-teman peternak milenial. Jadi mohon diwaspadai, penyakit tetanus ini sering sekali ada di kandang yang dengan kondisi lembab, kemudian gelap, dan lagi banyak sekali terdapat paku-paku yang berkarat, teman-teman. Jadi ini sumber penyakit tetanus itu dari situ. Ya, jadi mohon diperhatikan sekali lagi untuk desain kandang ini sangat penting, teman-teman ya. Seperti itu Mas Stefanus Daniel Arya Ruby. Oke, selanjutnya dari Mas Dimas Aji Saputra. Kalau kambing saya mulutnya keluar seperti cairan kuning terus baunya itu seperti kotoran. Penyakit apa ya ini? Oke. Ini agak sulit, Mas. Kalau misalnya anamnesanya atau keterangannya hanya sebatas itu saja. Karena apa? Sebagai dokter otomatis saya harus meriksa langsung. Ya, kalau yang Mas Dimas sampaikan ini adalah namanya anamnesa. Tapi selain anamnesa, dokter hewan perlu melakukan pemeriksaan fisik. Artinya kita harus memeriksa hewannya secara langsung, ya. Dan perlu ada pertanyaan lebih lanjut dari dokter hewannya. Apakah hewannya mau makan? Apakah sebelumnya terdapat luka pada sekitar daerah mulut? Ataukah hewannya mengalami diare juga? Nah, ini adalah hal yang sangat kompleks. Sebaiknya segera panggil dokter hewan apabila keadaannya sudah mulai darurat ya. Artinya ternak tidak mau makan, kemudian lemah hingga ambruk, itu sudah kejadian yang darurat. Sebaiknya segera panggil dokter hewan. Nah, kalau masalah cairan kuning ini biasanya macam-macam ya teman-teman. Paling sering adalah mungkin ada nanah di sekitar rongga mulut ya, di sekitar mulut, bisa di bibir, bisa di gigi, bisa di gusi, akibat adanya infeksi dari bakteri, teman-teman ya. Jadi cairan kuning terus bau itu adalah ciri khas dari nanah, biasanya seperti itu. Tapi untuk memastikan sebaiknya memang segera dipanggilkan dokter hewan saja. Seperti itu ya Mas Dimas Aji Saputra. Oke, yang terakhir dari Mas Berlian Pratama. Oke, pertolongan pertama saat kembung bagaimana? Oke, jadi memang musim hujan seperti ini banyak sekali kasus-kasus penyakit kembung ya pada ternak, terutama ruminasia. Biasanya disebabkan karena terlalu banyak legum yang daun-daunnya muda. Nah, legum yang daun-daunnya muda ini sangat berpotensi untuk menyebabkan kembung. Selain itu juga hijauan yang baru diarit atau diarit segar gitu ya. Dia itu masih mengandung banyak embun, biasanya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya jika dilayukan terlebih dahulu. Misalnya mengarit pagi, sore baru diberikan. Apabila mengarit sore, pagi nanti baru diberikan. Seperti itu supaya menghindari penyakit kembung. Selain itu perlu juga disiapkan di kandang teman-teman masing-masing, yaitu obat kembung, teman-teman. Jadi obat kembung ini sebagai tindakan preventif kita pada saat terjadi kembung ya. Kalau merek bisa ada Timpano, Permetil, Broadlex dan lain sebagainya. Bahan aktifnya Simeticon atau Dimeticon. Itu bisa. Selain itu teman-teman juga bisa memberikan minyak goreng itu untuk membantu melancarkan pencernaan supaya gas yang terdapat di rumen itu bisa langsung masuk ke pencernaan selanjutnya. Jadi ini penting sekali untuk selalu mendahulukan pencegahan daripada pengobatan, karena pengobatan itu relatif mahal daripada pencegahan ya teman-teman. Ini harus dipahami oleh teman-teman peternak milenial semuanya. Oke, seperti itu 4 pertanyaan yang sudah diberikan kepada tim kami. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia. Saya Dr. Hewan Sultan, terima kasih, salam peternak milenial.